Apa yang dimaksud dengan hipotesa, saudara? Hipotesa adalah jawaban sementara, ya, dari yang harus kita teliti lagi, kita analisa lagi, kita kaji lagi untuk tahu bahwa ini betul, gitu. Ya, itu ada di hipotesa. Sumber hipotesa ada di mana? Kan ceritanya, ini kan ceritanya bab 1 sampai bab 3 itu saudara belum melakukan penelitian di lapangan, walaupun saudara sudah melakukan penelitian awal. Nah, ceritanya itu nanti hipotesa berasal dari landasan teori. Jadi seperti ngerplay anak SD, saudara. Pertanyaan ada di belakang, jawabannya pasti ada di depan. Sama juga gitu, landasan teorinya di depan, nanti hipotesa jawabannya ngambil dari landasan teori. Sama LKS anak SD zaman dulu ya. Pertanyaan apa misalnya? Budi adalah anak siapa misalnya? Padahal di depannya sudah dijelaskan di dalam rangkuman materi bahwa Budi itu adalah anak dari bapak siapa begitu. Nanti tinggal di belakangnya itu kita menjawab apa materi yang ada di depannya. Sama dengan landasan teori dan hipotesa. Kita di landasan teori kita menjelaskan seluruh teori yang bisa menjawab latar belakang masalahnya, sehingga hipotesa gampang menjawab, ngambilnya dari landasan teori. Ini karena masih berupa materi dalam kuliah, karena saya langsung ke sisi ini, mungkin saudara sedikit bingung, tapi tidak apa-apa, ini bingungnya bagus, karena saudara akan lebih explore lagi ya dengan materi yang kita sajikan besok gitu ya. Kemudian kerangka berpikir. Nah, di scroll ke bawah Mbak Ima. Ya, terima kasih. Nah, kerangka berpikir, apa yang dimaksud dengan kerangka berpikir? Sebelum saudara melakukan penelitian secara 100% ke lapangan, itu saudara tentu saja di dalam saudara menentukan ini yang dijadikan permasalahan dalam tesis, saudara sudah punya kerangka berpikir. Judulnya apa? Itu berupa bagan, saudara. Ya, berupa bagan. Itu judulnya apa? Kemudian aturan atau peraturan perundang-undangan yang mendasari itu yang mana? Kemudian nanti teori-teori yang saya gunakan teori apa? Itu ada di kerangka berpikir semuanya. Ya? Itu saudara, biar nanti orang yang membaca tulisan saudara itu bisa melihat ini orang maunya kemana sih arah berpikirnya. Tidak usah orang membaca sampai ke belakang, tetapi cuma dilihat dari kerangka berpikir, oh sudah jelas, ternyata judulnya maunya begini, teori yang digunakan ternyata ini, kemudian analisa teorinya begini, sehingga kesimpulannya begini. Nah, gitu saudara. Itu semuanya jadi kerangka berpikir itu benar-benar harus matang, saudara. Ya, itu benar-benar harus matang. Jadi sebelum saudara menyusun tesis itu tentukan penelitian terdahulu dan originalitas, kerangka berpikirnya, latar belakang masalahnya, baru judulnya, baru yang lainnya. Oke, jangan sampai di tengah perjalanan ternyata stuck gara-gara apa? Ternyata kekurangan bahan, kekurangan data, kekurangan informasi, kekurangan informan. Karena kalau yuridis empiris kita kan melakukan penelitian di lapangan, salah satu teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Itu saudara. Kemudian masuk ke bab 3. Itu adalah mengenai metode penelitian hukum, saudara. Ya, metode penelitian hukum itu dibagi lagi menjadi sub-bab, yaitu jenis pendekatannya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jenis pendekatan masalah itu ada 2 di magister hukum kita, yaitu yuridis empiris ataukah yuridis normatif. Bagaimana cara menentukan jenis pendekatan, Bu? Gimana menentukan ini normatif atau ini empiris? Gampang. Cek latar belakang masalahnya. Kalau latar belakang masalahnya adalah ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan implementasi di lapangan, itu fix adalah yuridis empiris. Ya, ada ketidaksesuaian antara dasen dan dasolen, itu fix yuridis empiris. Tetapi apabila latar belakang masalah saudara adalah ada tumpang tindih norma, ada norma kabur, atau tidak ada norma sehingga menimbulkan permasalahan di masyarakat, itu fix adalah jenis pendekatan yuridis normatif. Sampai di sana bisa dipahami ya, saudara ya? Sampai di sana bisa dipahami. Kemudian spesifikasi penelitian juga ada. Kemudian sumber bahan hukumnya.
Kemudian teknik pengumpulan data, besok saya akan berikan contoh kepada saudara. Teknik pengumpulan data seperti yang saya sampaikan tadi, teknik pengumpulan data itu ada wawancara, ada observasi, ada dokumentasi. Bu, wawancara dengan siapa? Tentu saja informan saudara adalah orang yang memiliki kredibilitas dan kesesuaian untuk menjawab permasalahan saudara. Misalnya, tentang penipuan di e-commerce. Kepada siapa saudara wawancara? Pihak yang pertama adalah Kominfo ya, karena kan e-commerce itu kan ada di Kominfo. Kemudian yang kedua di mana? Perlindungan konsumen, ya di Badan Perlindungan Konsumen. Ya, kemudian di mana lagi? Tentu saja di pihak kepolisian. Itu ya, karena ini mungkin masuknya ke cybercrime gitu misalnya. Ya, jadi betul-betul orang yang saudara wawancara, informan saudara adalah orang yang memiliki kredibilitas dan juga kesesuaian untuk menjawab dari permasalahan saudara. Gitu, ya. Jadi saudara nggak bisa nanti wawancaranya nanti misalnya kalau saudara mengangkat tentang e-commerce, malah saudara nanti wawancaranya dengan orang BPN atau orang pertanahan gitu, nggak bisa gitu, ya. Ya misalnya tidak ada kesesuaian dengan masalah pertanahan. Jadi tidak bisa, misalnya saudara tentang e-commerce, saudara wawancaranya dengan orang imigrasi, itu kan sudah tidak nyambung, tidak bisa, ya. Jadi betul-betul informan saudara adalah orang berkompeten dan punya kredibilitas untuk menjawab permasalahan saudara tentang e-commerce. Bisa dari misalnya kalau misalnya saudara merasa dirugikan, penipuannya adalah di iklannya itu adalah membuat kulit bercahaya, sedangkan hasilnya adalah misalnya tidak seperti yang diiklankan dan lain sebagainya, ternyata BP POM-nya palsu sehingga mengakibatkan kerugian kepada saudara, wawancara kepada BP POM, wawancara kepada perlindungan konsumen, wawancara kepada pihak kepolisian, kan gitu ya. Jadi itu yang perlu diwawancara. Nah, mungkin kalau e-commerce itu mungkin lebih banyak adalah kasusnya itu kalau sudah merugikan banyak orang gitu ya, saudara ya, itu jadi secara ini mereka mengajukan laporan gitu ya, tapi kalau sendiri pun bisa. Okay. Nah, kemudian saudara melakukan observasi di lapangan, ya bukan observasi kepustakaan di buku-buku kalau memang yuridis empiris, tetapi observasi di lapangan untuk mengetahui kebenaran dari apa yang saudara teliti. Dokumentasi, nah ini saudara penting dokumentasi. Dokumentasi mana Bu? Dokumentasi pada saat saudara melakukan wawancara dan observasi di lapangan. Itu ada foto pada saat saudara wawancara, ada daftar pertanyaan apa yang saudara wawancara, ada jawaban dari si narasumber, ada jabatan dari si narasumber, ada waktu pelaksanaan wawancara. Itu semua ada di dokumentasi. Jadi saudara tidak bisa ngarang-ngarang ya. Oh, saya sudah wawancara Bu dengan BP POM, mana fotonya? Ternyata tidak ada foto. Mana misalnya pertanyaannya, mana jawaban dari BP POM tidak bisa menunjukkan. Nah, itu ya. Jadi di sini di dalam teknik pengumpulan data itu ada pengumpulan data dokumentasi. Kemudian masuk ke metode analisa data. Data-data yang saudara peroleh di lapangan, saudara kemudian analisa. Ya, tidak saudara telan mentah-mentah, ya, tetapi saudara analisa dengan dasar hukum yang ada, analisa dengan kemampuan saudara. Itu harus dianalisa. Kemudian yang terakhir di bab 3 yaitu waktu dan rencana penelitian. Saudara di dalam saudara melakukan penelitian untuk menyusun tesis, saudara akan pasti ada rencana penelitian. Ya, dari awal saudara melakukan penelitian awal kapan, di bulan apa, minggu keberapa. Kemudian saudara mengajukan ujian kelayakan, kemudian diujikan ujian kelayakan minggu keberapa, bulan keberapa. Buat perancangannya saudara. Nanti kan saudara sudah mulai bisa mengajukan proposal itu di semester 3 sambil saudara kuliah teori. Ya, jadi sambil kuliah teori, sambil saudara mengajukan ujian proposal. Ujian kelayakan di semester 3. Jadi mulai sekarang dan di semester 2, saudara memiliki waktu untuk mulai mencari latar belakang permasalahan, mulai melakukan penelitian awal, kemudian mencari jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan saudara, ya, sehingga pada saat semester 3 saudara sudah menyusun
dan sudah bisa mengajukan, ya, sehingga saudara bisa lulus 18 bulan plus 1 hari di luar masa tunggu wisuda. Itu ya. Jadi itu saudara, waktu dan rencana penelitian. Nanti Bu, pada saat ini direvisi nggak apa-apa waktu dan rencana penelitian, tidak apa-apa. Kan misalnya begini, saudara merencanakan adalah antara ujian kelayakan dengan ujian proposal saudara 1 bulan gitu misalnya. Ternyata saudara bisa melaksanakannya kurang dari 1 bulan, kan ada perubahan di waktu dan rencana penelitian, ya. Tidak apa-apa, rencanakan dahulu, ya, sesuaikan dengan batas waktu ujian. Tapi nanti kalau ada revisi, ternyata saudara bisa lebih early, lebih awal melakukan ujian-ujian tersebut, nanti kan tinggal direvisi saja. Minta tolong di-scroll naik. Oke, kemudian masuk ke bab 4. Nah, ini saudara. Ini adalah saudara merangkum semua hasil penelitian lapangan dan saudara bahas di sini. Jadi hasil wawancara saudara, hasil observasi, hasil dokumentasi, semuanya saudara cantumkan, bahas, jelaskan di bab 4. Sehingga biasanya di mohon maaf, di tulisan-tulisan tesis bab 4 adalah yang paling tebal. Ya. Yang paling banyak halamannya biasanya adalah bab 4. Gitu ya. Itu saudara, jadi semua hasil wawancara yang sudah saudara analisa itu di bab 4 dijelaskan. Hasil observasi yang sudah saudara analisa itu di bab 4. Hasil dokumentasi itu di bab 4. Dan beserta tentang penjelasan penguatan dari teori-teorinya dan dari segi hukum, dasar hukumnya itu ada di bab 4. Masuk ke bab 5 itu adalah penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Ya, kalau khusus untuk pendekatan masalah yuridis empiris yang saya jelaskan, kesimpulannya itu saudara hipotesa dan kesimpulan pasti berbeda. Ya, kalau hipotesa itu adalah bagaimana di teorinya, di kesimpulan adalah bagaimana analisa data saudara terhadap hasil wawancara. Itu di kesimpulan. Yang saudara jadikan kesimpulan adalah hasil wawancara yang sudah dianalisa yang menjawab permasalahan saudara atau rumusan masalah saudara. Itu di kesimpulan. Kemudian masuk ke saran. Saran itu apa? Saran itu adalah menyarankan hal-hal yang belum sesuai atau ketidaksesuaiannya, perbandingan ketidaksesuaian yang terjadi di hipotesa dengan di kesimpulan. Ya. Dan saran itu harus fokus, saudara harus mengkhusus, yaitu misalnya saudara sarannya yang pertama kepada siapa, apa sarannya, itu ya, tidak boleh langsung saran gitu, tidak boleh, yaitu disarankan kepada, nah itu dulu, pihak misalnya BP POM gitu misalnya, kemudian apa sarannya, kemudian yang kedua juga sama, saran yang kedua misalnya rumusan masalahnya 2, berarti hipotesa 2, kesimpulannya 2, sarannya juga 2. Jadi continue ke belakangnya saudara, sangat continue. Ya, suara saya masih bisa didengar saudara? Bisa. Masih bisa, Bu. Takutnya saya nge-lag, malah saya bicara sendiri, mohon maaf ya. Bisa. Oke. Oke, Pak Made. Itu jadi itu saudara. Kemudian ada yang namanya daftar bacaan. Tentu saja di dalam saudara menyusun yang namanya proposal tesis, menyusun tesis sampai dengan lengkap, itu tentu saja saudara mengutip dari berbagai sumber, baik itu buku, jurnal, referensi lain, dari internet kah, dari perundang-undangan kah, itu semua saudara harus cantumkan di dalam daftar bacaan. Ya, semua footnote saudara yang saudara gunakan di dalam deskripsi di depan dari bab 1 sampai bab 5 itu saudara cantumkan di dalam daftar bacaan. Kenapa harus ada daftar bacaan? Ini adalah bentuk kita tidak plagiat tulisan orang, tapi betul-betul kita mengutip atau kita menjadikan tulisan tersebut, buku tersebut, undang-undang tersebut sebagai referensi, sehingga kita wajib mencantumkan dalam daftar bacaan. Nah, ini lampiran kenapa ini opsional kalau ada, karena tidak semua tesis itu ada lampiran saudara, tergantung dari kebutuhan. Misalnya saudara mengangkat
adat. Itu misalnya saudara mengangkat tentang aweg-aweg atau pararem. Itu kan kalau adat itu kalau aweg-aweg dan pararem itu kan tidak bisa kita dapatkan datanya dengan search di Google. Beda dengan undang-undang atau perda. Perda pun susah diperoleh di Google, kecuali undang-undang ya. Nah, jadi diwajibkan saudara ada lampiran aweg-awegnya karena itu yang saudara bahas ya. Jadi penguji, pembimbing atau orang-orang yang membaca tesis saudara paham, oh maksudnya adalah di pararem nomor 5 itu ini karena saudara cantumkan di dalam lampiran. Gitu ya. Jadi tidak semua tesis itu ada lampiran, tidak saudara, sesuai dengan kebutuhannya saja. Ya. Nah, stop share dulu Mbak Ima. Oke. Nah, saudara itu saya langsung kepada bagaimana tata cara penulisan tesis yang menjadi bagian dari metode penelitian hukum. Teori metode penelitian hukum yang mendukung dari apa yang tadi saya jelaskan, besok akan saya paparkan kepada saudara. Okay. Nah, yang menjadi tugas saudara, nah bukan tugasnya PR saja untuk malam ini, saudara, itu adalah saudara masing-masing mencari permasalahan, ya. Boleh bebas permasalahan apa saja, pidana, perdata, bisnis, boleh. Ya, tentang apa saja. Besok saya akan tanyakan kepada saudara permasalahan apa yang saudara peroleh. Ya, boleh permasalahan, Bu, tidak ada aturan yang mengatur tentang apa misalnya perkawinan beda agama di Indonesia. Sehingga ini menimbulkan keresahan di masyarakat. Misalnya seperti itu, boleh, silahkan. Jadi saudara mencari permasalahan yang ada di dalam masyarakat, kemudian disampaikan besok pada saat perkuliahan. Ya. Atau misalnya Bu, sekarang kan banyak ada cover-cover lagu di platform YouTube, gitu ya. Itu yang saya jadikan permasalahan, apakah mengcover lagu di YouTube itu melanggar hak cipta dari si pemegang hak cipta, atau bagaimana? Kan gitu ya. Ya, tidak perlu sampai analisanya saudara ya, cukup permasalahannya saja dulu sampaikan besok ya, biar tidak banyak PR untuk malam ini. Ya, gitu. Tidak apa-apa keliru saudara, itu keliru hal biasa, ya, keliru hal biasa. Besok saya akan tanya satu-satu mengenai apa permasalahan yang diperoleh. Permasalahannya normatifkah, empiriskah? Boleh, silahkan. Ya. Bu, misalnya begini kalau empiris, itu tadi normatif. Kalau empiris begini, di dalam undang-undang A gitu misalnya, tercantum sudah jelas-jelas tidak diperbolehkan melakukan hal ini, Bu. Tetapi implementasi di lapangan, hal ini dilakukan, Bu. Berarti kan ini sudah ada ketidaksesuaian antara teori dengan prakteknya. Nah, gitu misalnya, boleh, silakan. Ya, boleh, silakan, bebas ya, saudara ya. Artinya boleh bebas permasalahannya untuk diutarakan besok. Tetapi jangan ini dijadikan beban, saudara. Takutnya nggak dapat permasalahan, besok malah nggak ikut kuliah gitu ya. Jangan ya. Ini kita sharing saja, santai saja, ya santai saja ya. Jadi PR untuk malam ini. Kenapa saya PR-kan malam ini? Karena saya tidak bisa menghabiskan waktu perkuliahan malam ini. Ya, Bapak dan Ibu, karena saya mohon maaf sekali karena kondisi kurang bagus, jadi saya tidak bisa 2,5 jam mengajar hari ini, karena kondisi sedikit tidak fit gitu, Bapak dan Ibu, saya mohon maaf sekali. Jadi sebagai pengganti dari sisa waktu kurang lebih 1,5 jam ini, saya minta kepada Bapak dan Ibu secara mandiri untuk mencari satu permasalahan yang ada yang bisa diutarakan besok dan menjadi poin atau permasalahan yang bisa diangkat menjadi tesis Bapak dan Ibu. Ya, jadi rencananya Bapak dan Ibu mau mengangkat permasalahan apa gitu maksudnya. Ya, misalnya Bu, saya pengen mengangkat mengenai efektivitas dari kamera di yang ada di jalan gitu, apa namanya itu, kamera apa namanya tuh, CCTV lalu lintas, apa CCTV lalu lintas itu kamera apa namanya nih, jadi itu bahwa dilihat dari ininya belum efektif. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa saudara mengatakan itu belum efektif, padahal itu baru di 2022 ini dilaksanakan, kan gitu misalnya,
Bu, udah 2 bulan ini aja udah kelihatan nggak efektif. Kemarin saya melanggar, Bu, di sana nggak datang surat tilang tilangnya ke rumah saya gitu misalnya, ya. Misalnya seperti itu, ya. Jadi tidak efektif dari penggunaan ini untuk apa CCTV itu gitu misalnya, silahkan, ya. Yang penting permasalahannya adalah permasalahan hukum, ya, yang diutarakan besok. Jadi waktu kurang lebih 1,5 jam ini silahkan saudara secara mandiri mencari permasalahan tersebut sehingga besok pada saat memulai perkuliahan sudah siap dengan latar belakang permasalahannya. Jadi sebelum masuk ke materi metode penelitian hukum, saya akan terlebih dahulu menanyakan satu persatu kepada saudara mengenai permasalahan yang saudara peroleh dan yang yang rencananya akan saudara gunakan sebagai bahan dari proposal tesis saudara. Ya, tidak apa-apa keliru saudara, tidak masalah, ya. Ya, jangan itu dijadikan ini untuk tidak hadir besok kuliah, jangan, ya. Ini kalau S2 kita serata 2 memang lebih banyak untuk apa diskusi, analisa dan lain sebagainya, tapi materi tetap besok dilaksanakan. Nah, saudara, seperti yang sudah diumumkan sebelumnya bahwa besok saya mohon permakluman seharusnya perkuliahan itu jam 9 pagi, tetapi karena jam 9 pagi saya masih mengisi di kelas lain, ya, masih mengisi di semester 2 di angkatan 14 karena kebetulan tim teachingnya saya sebenarnya mengajar di sana, tapi karena di angkatan 15 dosen yang harusnya saya tugaskan itu berhalangan, jadinya mohon permakluman kalau di semester saudara semester 1 ini angkatan 15 itu besok saya ngajarnya di jam kedua, atau di jam 11 siang. Tidak apa-apa, Bapak dan Ibu, ya? Iya, enggak apa-apa, Bu. Jam 11 siang. Mohon maaf, yang harusnya jam 9 sudah mulai, tetapi besok kita jam 11 siang kurang lebih baru mulai perkuliahan karena pagi jam 9 saya harus mengisi dulu di kelas lain. Jadi itu Bapak dan Ibu, jadi sisa waktu ini sampai nanti mungkin jam saudara istirahat. Jadi silahkan dulu mencari latar belakang permasalahan dengan lift dari Zoom. Jadi tidak nunggu di Zoom, ya Bapak dan Ibu. Jadi silahkan di rumah dikerjakan atau sedang ini silahkan dikerjakan. Tidak usah dikumpul gitu dalam bentuk PDF atau Word, itu enggak. Silahkan misalnya ditulis di kertas kemudian atau diketik di handphone, karena besok saya minta secara lisan saja Bapak dan Ibu. Ini hanya PR saja, bukan tugas. Hanya PR saja untuk mengisi sisa waktu malam ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa dipending, ditanyakan besok pada saat sesi diskusi dengan saya, ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini Bapak dan Ibu. Mohon ditunggu, saya minta waktu sebentar. Oke, sebelum saya akhiri, kita foto bersama dulu ya Bapak dan Ibu untuk dokumentasi bahwa hari ini Bapak dan Ibu mengikuti perkuliahan dengan sangat baik. Oke, silakan dibuka untuk on cam, ya Bapak dan Ibu. Ya, biar kelihatan wajah cantik dan gantengnya ini. Nah, kan kelihatan semua. Pak Wayan bisa, Bu Yuli, mungkin Pak Joko, mungkin kalau memang memungkinkan silakan di on cam. Oke, baik, Mbak Ima minta tolong difotokan kami.